memang kemarin sempat disematkan lagi dengan Raja Sanhok ya Windy. Oh iya sebetulnya juga apalagi dengan adanya Yami yang memberikan impact yang cukup luar biasa ya Ini untuk orang. Boom, kayak bisa menjadi game changer untuk Boom Esports sendiri. Ini Yami ya. Kemarin gue kan sempat ke Bandung. Ada fun fact, turnamen di Bandung kadang kala kalau udah ada Yami orang malas main. Soalnya kayak auto menang gitu, saking jagonya. Ada beberapa yang ngomong gitu ya, dan memang utility Yami ini ngebuat gue agak berpindah hati. Gue bilang kan drone ya, player dengan utility throwable dengan sangat baik, tapi Yami ternyata juga bisa melakukan yang demikian sama. Tapi kita kembali ke fight di mana Nate the Minute dilemparkan, bahkan seorang Genfos tadi sudah kehilangan beberapa health point atau health bar-nya. Dari Boom pun begitu, dan ada sebuah flank yang dilakukan oleh Nasiri. Dan Nasiri belum mengetahui di mana letak pasti dari seorang Okta. Okta, ini dia ex-player dari Nara juga, sempat bermain di DG, sekarang berhadapan dengan Bigetron. Saat ini sedang melakukan sebuah recovering health point dulu. Tapi dari Bigetron ternyata datang tim lain, yaitu GPX. Rosemary datang, zona 3. Sebuah fight yang berlamaan. Sebuah fight dengan tembakan-tembakan yang cukup banyak. Mengundang orang-orang lain, ngebuat BTR tadi cukup terbuka, ter-takedown dan pulang ke lobby Windy. Ya betul, makanya dari GPX bisa menjadi third party untuk fight yang sedang terjadi dari tim Bigetron dan juga dari tim Dunia Games. Dan saat ini nampaknya dari tim Genesis Dogma juga berhasil bisa mendapatkan pundi-pundi poinnya lagi. Bahkan dari seorang Rezi juga mendapatkan pick off ya ke seorang Rosemary. Jangka dari tim GPX ditumbangkan posisinya oleh seorang Rezi dan Black Widow. Juga dengan Pixel SP yang udah menghilang dan akhirnya ditumbangkan juga posisi 1 poin lagi eliminasi didapatkan oleh tim Genesis Dogma. Betul sekali, GD yang kembali bermain agresif di bagian Sanhok. Ini kita juga menjadi sebuah behavior ya ketika berbicara Sanhok. Banyak juga tim-tim yang sengaja untuk jagain bagian ujung zona biar dia bisa narikin lawan jadi eliminasi. Dan ada flank yang dibangun oleh seorang Alan atau Satar kali ini mengamati ke arah bagian depan. Mini 14 ini akan ketembakkan dilakukan. Masih mencari di mana letak 21 player yang lainnya atau 21 esport lainnya. Tidak ditembak Alan. Apa yang terjadi? 2 player udah dikontrol tapi tidak ada sebuah knockdown yang coba diberikan oleh Alan. Mungkin ada pertimbangan tertentu karena kita berpindah aura sekarang. Sang penguasa high ground masih menjaga dengan sangat kuat. Bahkan DG satu sudah tumbang. Sepertinya penyelamatan akan sangat sulit dilakukan karena ada di lower atau di high ground dari tempat ini. Langsung Rosezi yang selalu berpisah dengan teman-temannya mengambil sebuah informasi. And terlebih dahulu kan akan dilakukan oleh seorang Rosezi karena teman-teman DG lainnya benar-benar tunda di bagian bawah, tidak bisa bergerak ke arah bagian atas Windy. Yes betul, dan harus semakin lebih berhati-hati lagi karena lihat bahkan dia dilontarkan, boleh juga dilontarkan oleh seorang Rosezi. Dan kali ini nampaknya dari seorang Banyu juga melontarkan satu bonus yang ditargetkan juga ke player dari tim Geek Fam ID. Dan saat ini Banyu nge-flank ke bagian area bawah jembatan, akan coba di hold angle-nya, Limpy ke bagian sebelah kiri. Dibuka kali 3 juga ditembakkan dari seorang Audrey. Hitmark didapatkan bahkan hampir menumbangkan posisi dari seorang Audrey juga dari tim Geek Fam ID untuk posisi dari seorang Banyu. Yap, tailing dari 21 Esport yang tadi sempat tertunda karena ada GD. Karena bergerak ke arah bagian depan dan dari DU melakukan fight dengan tim RRQ berhasil menumbangkan 1, tapi itu menjadi jangkar pemain terakhir dari DU karena Ucup memang menjadi tugas atau tupoksi utama dia di tim ini adalah melakukan healing. Sementara RRQ berhasil untuk melakukan revive, tapi hati-hati zona 4 sudah sangat sakit dan kita melihat big fight lainnya DG setelah terkena sebuah fight yang cukup besar dari bagian atas oleh Aura. Kali ini datang macan harimau dari Paradise Resort yaitu EVOS Reborn. Satu memang knockdown, revive sedang dilakukan, 2 player EVOS lainnya cukup. Kelimpungan hati-hati dari kaca atau jendela di bagian kanan. Micro Blue ternyata masih ada sebuah smoke yang menghalangi dan knockdown justru didapatkan oleh Kautsar Farouk dengan net yang connect ke arah bagian dalam. Bahkan Rancid langsung di end membuat DG hanya menyisakan 2 player saja Windy. Yes betul, dan bahkan apakah ini akan semakin meningkatkan kembali kepercayaan diri dari tim EVOS untuk bisa mendapatkan eksekusinya secara total untuk tim Dunia Games. Bahkan dari seorang Ikiar gak banyak movement lagi, gak banyak pergerakan lagi, bahkan itu angle-nya akan kembali terjadi dengan UMB Gaming Body mendapatkan knockdown-nya lagi, dan itu dia bahkan rata DG dipulangkan oleh tim EVOS. EVOS yang kembali lagi dengan roster utama mereka bermain dengan sangat-sangat luar biasa, tidak memberikan celah bagi DG untuk bisa keluar dari compound tersebut. Dan kali ini juga kejadian yang sama bagi RRQ, tidak diberikan celah dan rata. RRQ pun dijaga oleh Aura. Aura pun juga Geek ternyata yang mempunyai imbas besar kepada ratanya RRQ. Aura, permainan cepat mereka benar-benar berbuah hasil besar Windy karena mereka benar-benar bisa meratakan banyak tim dari beberapa daerah. Dan kita lihat kali ini Bigetron sebagaimana yang gue katakan tadi menjadi tim yang sangat diuntungkan, tapi di waktu yang bersamaan tim dengan momentum yang sangat tepat AE
Kalau mereka cepat, compound di barat akan menjadi milik mereka. Namun sementara HFX pergerakannya terpotong oleh Bigetron Red Alliance. Tembakan demi tembakan dilakukan oleh Luxi dan kawan-kawan dari BTR lainnya. GPX maksud saya, kemudian maju ke arah bagian depan. Hands for You diikuti oleh Linux akan mulai maju. 3 player GPX sudah touchdown membuat 3-on-3 melawan Bigetron Red Alliance. Ya, seperti dilihat bahkan dari seorang Mata juga sedang mengokang net dilontarkan ke bagian depan, tapi ternyata NSM masih belum bisa menumbangkan opening yang dia inginkan ke bagian dalam pertahanan di tim Bigetron Red Alliance. Bahkan sekarang Mata yang mengokang granat yang kedua kalinya dilontarkan, tapi ternyata belum menyentuh posisi yang dia inginkan untuk menumbangkan satu player dari tim Bigetron Red Alliance. Bahkan dari seorang Luxi sukses menyeberang ke bagian area defensif dari seorang Genpos. Yap, itu penting sekali penyeberangan dilakukan, tapi kita berpindah terlebih dahulu karena fight yang cukup pecah juga. NFT lawan Alter Ego. NFT keluar lagi dari bagian permainan, namun compound tersebut sudah dikuasai oleh Alter Ego. Di tempat ini kita berpindah lagi. GPX ternyata benar-benar tajam kampaknya dimiliki. Dia berhasil untuk menumbangkan satu orang dari BTR, tapi di tempat lain juga dari seorang Chimoy. Baru saja menumbangkan the last man standing dari Genesis Dogma. Ya, betul, dan kita bisa melihat juga POV dari tim yang berbeda dari tim NFT sedang berusaha untuk berotasi kembali masuk ke arah bagian play zone, tapi saat ini dari seorang Laser menahan di bagian area keluar, bahkan Kev juga udah mulai tumbang, dan dari Evo tampaknya tiba-tiba udah mulai kocar-kacir juga, bahkan dari seorang Laser masih menahan bagian area luar buzzer untuk bisa memanfaatkan kembali posisinya dia, bahkan di bagian atas Aura juga bisa menjadi sebuah kunci lagi untuk menghalangi pergerakan dari tim EVOS. Ingat, ini udah zona kelima, teori yang sering gue sebut juga, mau healing sekarang udah harus menggunakan first aid. Zona keempat adalah zona terakhir bisa healing melakukan bandages dengan full boosting. Sekarang benar-benar akan terkikis utility yang dimiliki oleh masing-masing tim. Bahkan Boom kali ini melakukan fight di bagian ujung zona bersama dengan HFX. Sinon melakukan cook sebuah net, udah matang, harusnya akan dilemparkan kah dari Sinon? Ternyata belum, masih dicari di mana letak player-player Boom lainnya. Dari seorang Reizi, lempar ke arah bagian dalam, tapi ternyata tembakan dari bagian bawah juga tajam. Bahkan Reizi baru saja terkena damage yang cukup besar juga. Bahkan Sinon akhirnya menemukan di mana letak player Boom lainnya. 2 saja. Kali ini active player dari Boom Esport. Dan ini momentum bagi HFX, ini momentum bagi mereka untuk bergerak atau finishing fight sekalian, Windy. Yes, betul, tinggal Reizi juga dan Hexas yang bertahan untuk tim Boom kali ini, bahkan digempur lagi dengan lemparan nades, dan di bagian sisi lain GPX juga menghantui pergerakan dari tim Bigetron. Bahkan lihat commit push dilakukan oleh ketiga player sekaligus, bahkan diserang Huntford dia akan coba masuk dan ada backup juga di bagian belakang, tapi 2 tombak dan tinggal 1 lagi dan 1v1 juga terjadi. Nampaknya ada seorang Mato yang gak banyak movement lagi, bahkan ini dirontokkan dari tim GPX, bahkan backup Genpos dan akhirnya apa GPX dipulangkan juga posisinya oleh tim Bigetron Red Alliance. Luxi tadi bertahan sendiri saja kira berhasil untuk meratakan satu persatu. Dari GPX pun juga kira backup dari Genfos. Ngebuat BTR masih kuat untuk bertahan di compound tersebut. NFT pun tumbang juga karena dalam perjalanan tadi terbackup. Dan ini dia HFX tadi terlalu lama untuk melakukan healing terlebih dahulu. Walaupun bisa masuk ke dalam zona, tapi bisakah bertahan dari gempuran tim-tim lain. Bigetron justru kali ini terkena gempuran cukup besar. Low HP, EVOS pun demikian juga pulang ke lobby. HFX ternyata momentumnya masih cukup tepat karena Aura tadi cukup fokus ke arah Alter Ego. Ternyata itu yang ditunggu oleh HFX untuk masuk dalam zona. Terlihat Aura di sana dari seorang Fanatic masih melakukan tembakan, 3 eliminasi sudah didapatkan. Bahkan teman-temannya udah bisa melakukan healing dan dari Alter Ego lihat ditembaki terus-menerus. Rosezi kembali bersinar di Aura, menjadi jangkar, membiarkan teman-temannya punya waktu untuk melakukan healing. Tapi Rosezi sekuat-kuatnya kira tumbang juga dengan tembakan yang cukup banyak. Tidak hanya datang dari Alter Ego, HFX juga join untuk fight ke arah Aura. Yes, betul, tadi tembakan yang benar-benar on point banget, berarti bisa menumbangkan area bagian terdepan dari tim Aura. Dan kali ini nampaknya dari tim Aura gak banyak movement lagi, mereka stacking up di satu buah area yang sama, di obstacle yang sama juga. Bahkan akhirnya tim HFX dan juga dari tim Bigetron Luxi dipulangan posisinya di bagian luar, tapi nampaknya Reizi juga gak bisa bertahan dan tinggal tiba-tiba 4 tim lagi tersisa. Alter Ego masih bertahan, bahkan lihat defensif dari Aura berusaha untuk diobrak-abrik juga pertahanannya oleh seorang Sinon. Yap, Alter Ego lihat dari terdesaknya mereka kembali menjadi 4 player lagi aktif. Ini benar-benar luar biasa dari Alter Ego, bahkan kembali menguatkan pertahanan mereka. Geek sepertinya melakukan healing di bagian luar, hanya ada 3 aktif tim di dalam zona. Aura yang sudah hanya misalkan 1 orang, bahkan sudah didorong oleh zona. HFX yang memang punya 2 orang, tapi 2 apakah bisa untuk menghadapi 4 player dari Alter Ego yang sekarang sudah mulai menyebar. Fanatic bahkan membiarkan dirinya terkena DPS zona terlebih dahulu. Belum terlihat dari HFX, kembali lagi melakukan proning, benar-benar disiplin yang luar biasa. Ponbit masih mengamati ke arah bagian depan. Aura ternyata masih ada No Mercy, No Mercy masih punya health point. Ini sebuah kabar buruk bagi tim Alter Ego karena akan ada tembakan dari bagian atas, baru gua sebutkan. Itu dia HFX ternyata menembaki. HFX rata tapi 1 melawan 2. Lihat dari No Mercy dan Chicken Dinner. What?
didapatkan oleh Aura Esports. Oh my god, no mercy. The Megazord is real, Windy. Yes, betul, dan dengan total berarti 8 poin eliminasi dibawa pulang oleh tim Aura di game yang pertama, dan no mercy dengan kesabarannya, dengan trigger disiplin diterapkan juga, dengan pengamatannya juga ke bagian bawah, itu bisa mendapatkan Aura chicken dinner di game yang pertama, Kak Doge. Gokil, ini gokil banget sih. Ini bener-bener permainan yang memanfaatkan momentum sedemikian rupa, semaksimal itu. HFX gue gak bisa bilang pertahanan mereka